Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Fitriana Aprili. Saya adalah peserta Lansar gelombang 1 tahun 2025 pada angkatan 5, kelompok 3. Saya berasal dari pemerintah Kota Cirebon. Baiklah, saya akan membagikan pengalaman belajar saya. Kali ini kira-kira tentang apa ya? Yuk, yuk. Sekarang saya akan membagikan pengalaman belajar saya tentang akuntabel dan kompeten. Dari materi yang pertama yaitu akuntabel. Jadi di dalam modul akuntabel dijelaskan yang pertama tujuan yaitu untuk membentuk nilai dasar akuntabilitas bagi ASN agar mampu melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, disiplin, berintegritas tinggi, serta menggunakan sumber daya negara secara efisien dan tidak menyalahgunakan wewenang. Untuk isi pokok materinya, yang pertama, potret pelayanan publik di Indonesia. Masih banyak praktik pelayanan publik yang belum akuntabel, sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, jadi menggunakan jalur cepat karena memiliki kenalan atau sebagainya. Kemudian tantangan utama yaitu mentalitas permisif, budaya koruptif, dan rendahnya disiplin. Kemudian ASN dituntut berperan aktif menjaga kualitas layanan publik dan memiliki mental bangga melayani bangsa. Kemudian yang kedua, konsep akuntabilitas. Akuntabilitas tidak sama dengan sekedar tanggung jawab pribadi atau responsibility, merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah kepada publik dan negara. Aspek-aspek utamanya yaitu yang pertama, hubungan dua pihak, pemberi dan penerima amanah, kemudian berorientasi pada hasil, memerlukan pelaporan, memiliki konsekuensi atau reward and punishment. Kemudian yang ketiga, panduan perilaku akuntabel. Akuntabilitas erat dengan integritas dan anti korupsi. ASN wajib menghindari konflik kepentingan, mengelola gratifikasi dengan benar, dan berpola pikir anti korupsi. Diharapkan menjadi pelayan publik yang beretika, transparan, dan berintegritas tinggi. Kemudian yang keempat, akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan. Penerapan akuntabilitas dalam lembaga pemerintah mencakup transparansi dan akses informasi publik, pencegahan kecurangan dan korupsi, penggunaan aset dan data negara secara aman, pembangunan budaya anti korupsi di instansi. Kesimpulannya, ASN harus akuntabel dalam setiap tindakan, melapor, transparan, berorientasi hasil, dan siap menerima konsekuensi atas kinerjanya. Akuntabilitas tidak hanya sistem pelaporan, tapi juga budaya moral dan integritas yang melekat dalam diri setiap ASN. Selanjutnya adalah kompeten. Di dalam model bertujuan untuk menumbuhkan nilai dasar kompeten sebagai bagian dari nilai ASN berakhlak agar ASN terus belajar, adaptif, dan memberikan kinerja terbaik sesuai tuntutan era future dan disrupsi teknologi. Isi pokoknya yang pertama, tantangan lingkungan strategis, berisi dunia saat ini berada dalam kondisi future atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Disrupsi teknologi mengubah cara kerja dan menuntut ASN menguasai teknologi, berpikir analisis, kreatif, dan inovatif. ASN harus cepat beradaptasi, berorientasi pada pelayanan publik, serta berpikir ke depan. Yang kedua, kebijakan pembangunan aparatur. ASN dikelola dengan prinsip merit system, berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan kedekatan atau diskriminatif. ASN berperan mendukung visi RPJMN, yaitu 2020 sampai 2024 menuju Indonesia Maju. Nilai dasar ASN berakhlak menjadi pedoman perilaku, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga, pengembangan kompetensi. ASN berhak dan wajib mengembangkan kompetensinya melalui berbagai metode, dapat klasikal maupun non-klasikal. Kemudian pengembangan diarahkan agar ASN responsif terhadap perubahan dan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat, perilaku kompeten. ASN yang kompeten menunjukkan perilaku 1. Berkinerja dan berakhlak. 2. Learn, unlearn, relearn. Belajar terus-menerus. Kemudian meningkatkan kompetensi diri. Kemudian membantu orang lain belajar. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
Kesimpulannya, ASN yang kompeten adalah ASN yang satu, terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan, dua, menguasai bidang tugasnya secara profesional, tiga, membantu orang lain berkembang, empat, berorientasi pada hasil dan kinerja terbaik. Kemudian bagaimana pandangan saya setelah membaca modul tentang akuntabel dan kompeten? Yang pertama terkait modul akuntabel. Jadi dari modul saya memahami bahwa akuntabilitas adalah kemauan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang saya ambil dalam menjalankan tugas. Akuntabel bukan hanya soal laporan atau administrasi, tapi juga tentang integritas, kejujuran, dan transparansi. Sebagai ASN, saya dituntut untuk bekerja sesuai aturan, menggunakan sumber daya negara secara efisien dan berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Menjadi akuntabel berarti saya siap dipercaya, diawasi, dan dievaluasi karena kepercayaan publik hanya bisa dibangun melalui tanggung jawab dan kejujuran. Bagi saya, akuntabel adalah cermin ASN yang berintegritas, bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian untuk nilai kompeten, dari modul saya belajar bahwa ASN yang baik harus terus belajar, berkembang, dan memberikan kinerja terbaik. Kompeten berarti mampu melaksanakan tugas dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sebagai ASN di era disrupsi dan digitalisasi, saya harus siap beradaptasi, terbuka terhadap perubahan, dan tidak berhenti belajar. Nilai kompeten juga mengajarkan saya untuk membantu rekan kerja dalam belajar, berbagi pengetahuan, dan menciptakan budaya kerja yang saling mendukung. Menjadi ASN yang kompeten bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang kemauan untuk belajar sepanjang hayat, agar bisa memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Baik, sekian tadi pengalaman belajar saya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.